semua, balik lagi ke Biliar HI episode 3. Yeay, hari ini podcastnya ditemenin sama aku Syanda dan juga dan gue Sika. Halo semuanya. Halo. Cek. Halo. Nah, mau nanya deh. Kita kan udah semester 2 nih. Terus berarti kita itu magang semester berapa sih? Magang tuh harusnya kalau nggak salah semester 5-6an deh kalau nggak salah ya. Kayak gue denger sih semester 5-6an sih. Iya sih. Tapi gue mau nanya deh ke lu, kayak gue tuh masih bingung gitu, magang tuh apa? Kayak lu tahu nggak sih magang tuh apa? Kalau gue jujur juga masih kayak minim gitu kan tentang pengetahuan dunia magang gini. Cuma kalau misalnya gue lihat dari observasi gue sendiri ya, magang tuh kayak ya udah gitu kayak trial kita sebelum kerja aja gitu, kayak apa ya, kayak latihan aja untuk sebelum kerja sih, menurut gue sih gitu sih. Tapi nggak tahu sih kalau belajar kerja gitu ya. Iya, kayak yaudah latihan aja gitu kalau menurut gue ya. Cuma kayaknya biar lebih jelas, lebih enak ini nggak sih kayaknya kita nanya aja langsung ke expertnya. Ke yang punya pengalamannya gitu. Ayo kita panggilkan Kak Talita sama dan Kak Novi. Halo kakak-kakak. Halo Kak. Halo Kak. Kak, kan kata orang nih Kak, nggak kenal maka tak kenal maka tak sayang. Kak, coba perkenalkan diri dulu Kak, biar kita bisa sayang mungkin ke Kakak. Boleh mulai dari Kak Novi sendiri loh. Kita tahu background latar belakangnya Kak Novi itu kayak gimana. Ya, halo, nama aku Novi Nurmalasari, dipanggilan Novi. Aku HI Binusian 2022, dulu HIMHI 2020. Saat ini aku lagi menjalani magang di BPPK Kemlu, khususnya di kawasan Asia Pasifik dan Afrika. Makasih. Kan? Kemlu tuh. Tuh, yang lu mau kan, Cek? Yoi, parah anjir. Yang lu pengen banget, sumpah. Sumpah. Nah, terus kita lanjut aja ke satu kakak lagi ya. Halo Kak Talita. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Talita Safiera, selaku mahasiswi HI semester 6 dan sekarang lagi magang di salah satu multinational agency yaitu Lion & Lion. Berarti agak beda nih ya, Syek ya, yang satu di pemerintahan, yang satu di apa nih, di agency. Kan? Nah, satunya buat negara, satunya buat swasta gitu kan. Gila Pak, ini udah kayak berbeda gitu loh, tapi kayak wah, parah sih. Ini dua kakak yang hebat nih, sih. Kita bisa mendengarkan dari dua perspektif yang berbeda nih, Cek. Bisa dong pastinya. Soalnya kan tempat magang beda-beda, udah beda. Iya. Kak lagi sibuk apa, Kak? Pada lagi sibuk apa nih? Sibuk kerja kah? WFH kah kerjanya? Atau dari kantor langsung kah? Atau gimana nih, Kak? Saat ini WFH sih kalau aku kerjanya, magangnya. Kantor itu juga WFH kah? Atau dari kantor? Ya, kalau aku full WFH, tapi kalau mau WFO tuh bisa kayak gitu. Hybrid, Cek. Kapan ya, Cek, kita sekolah dari kampus, Cek? Jangan mimpi tinggi-tinggi dulu dah. Lu kerja. Kenapa? Mimpi tinggi dulu dah. Kita yang tugas kuliah aja masih keteter, apalagi kerja. Nah, Kak, kan tadi kita udah dengerin kan Kak Novi di kementerian, terus Kak Talita di agensi gitu. Ada nggak sih, Kak, perbedaan magang di kementerian sama di agensi ini? Terus kayak gimana sih suasana kerja di kementerian gitu atau di agensi? Boleh nih dari Kak Novi dulu dijawab. Oke, kalau aku kurang bisa jawab pertanyaan yang apa perbedaan magang di negeri dan di swasta, karena selama 2 semester ini kebetulan aku dua-duanya magang di kementerian, yaitu yang pertama di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan yang kedua ini di Kementerian Luar Negeri. Jadi kalau untuk pertanyaan itu aku mungkin kurang bisa jawab, tapi kalau untuk pertanyaan yang gimana suasana magang di kementerian, itu menurut aku benar-benar seru. Dan kebetulan di BPK Kemlu ini, karena ini merupakan badan yang khusus untuk mengembangkan dan mengkaji sebuah kebijakan, jadi ini benar-benar sesuai dan related banget lah sama jurusan kita sekarang. Dan tentunya aku enjoy dan dapetin banyak manfaat sama ilmu banget sih di sini. Gitu. Terus katanya seru, Syek. Berarti kita harus cobain kapan-kapan, kita harus Pasti dong. Pastilah. Parah lah.
Berarti tuh kalau misalnya kita main lu tuh kayak ya udah kita yang sesuai Kita gitu. ini sih kita Jadi bisa apa? bisa jadi ini pejabat, merasakan menjadi seorang pejabat. Masa Ya nggak gimana sih? sih? Tuh, Iya kan? iya Ya kan, bener nggak? banget. Amin, amin. Amin sih, amin semua Amin. amin. Untuk Kak Talita nih nggak kan kakak gimana nih? Ada nggak perbedaannya menurut kakak? Kalau menurut aku sebelumnya, karena kebetulan aku magang di kementerian sebelumnya dan sekarang di swasta, aku bisa merangkum bahwa swasta dan kementerian itu benar-benar beda banget. Nah, sebenarnya aku ada beberapa sedikit stigma aja sih. Aku tuh sering banget dengar katanya bad stigma of agency. Yang pertama tuh katanya kerjanya gila-gilaan, bikin capek, bikin sampai tipes lah gitu. Nah, tapi menurut aku itu semua tergantung sama agensinya sih. Tapi selama aku di agensi, aku belum pernah merasakan kata gabut. Setiap hari tuh pasti ada kerjaan dan tanggung jawab yang harus kujalanin. Nah, jadi bagi kalian nih yang workaholic, anti gabut, terus suka dengan dunia advertising, dan harus kerja keras, wajib banget daftar di agensi atau enggak swasta lainnya, kayak gitu. Karena itu udah pasti banget ada kerjaannya, mereka emang udah punya timeline-nya sendiri gitu soal kerjaannya, gitu. Oh, guys, dengerin guys, yang suka workaholic dan lain-lainnya, kalau masuk Ya, agensi agensi. nggak bakal gabut. Lu nggak bakal malas-malasan di rumah, gue yakin Ya. itu. Bener banget. Bisa lu bahkan orang tua tuh yang biasanya dimarahin kan, rebahanmu, coba masuk. Masuk Betul. agensi, Heeh. besoknya mak lu proud sumpah. Iya, kamu kerja terus sama bangga gitu kan. Akhirnya Iya makanya gitu kan. Pemasukan. Udah. Iya kan? Nah, yaudah kalau gitu kita lanjut ke ini kali ya. Pertanyaan selanjutnya Pertanyaan yang apa udah sih? ditunggu-tunggu oleh teman-teman kita nih tentang dunia magang gitu kan. Nah, Oke. gimana? Atau Tapi gimana? sebelumnya aku mau ngucapin dulu terima kasih ke kakak-kakak udah meluangkan waktunya nih kak, walaupun kakak lagi magang, mungkin lagi sibuk gitu. Makasih banget ya kak udah mau ditanya-tanya sama kita. Makasih juga. Ya udah mau Mudah-mudahan. sharing gitu kan, udah mau sharing pengalamannya gitu kan ke kita nih para maba dan nanti semester bawahnya bakal magang gitu kan, kayak ngasih tahu lingkungan kayak gimana gitu kan. Mungkin udah gimana ya, kita tanya dulu kali ya. Kalau misalnya dari kakak pengalaman sendiri gitu, magang tuh dari mata kakak tuh apa sih sebenarnya sebelum Iya, Kak, kayak- ikut magang? Kayak gimana gitu? Dari Kak Menurut Novi boleh kakak deh dimulai gitu. Oke, jadi kalau ditanya ya menurut aku magang itu apa? Jadi menurut aku magang itu suatu pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh suatu instansi atau perusahaan yang dimana menurut aku atau semua orang mungkin tahu kalau misalkan tujuan magang itu sendiri adalah mungkin mempersiapkan pelajar atau mahasiswa untuk masuk ke dunia atau industri kerja yang sesungguhnya. Menurut aku sih kayak gitu sih magang. Benar berarti kan, kayak Gitu. lingkungan Pelatihan kerja. kerja iya. Iya, benar. Kalau dari Kak Talita sendiri nih kak, menurut kakak apa sih magang itu kak? Boleh sharing gak nih ke kita? Oke, kalau menurut aku sendiri, magang adalah kerja praktek yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan secara profesional dalam suatu pekerjaan atau industri tertentu. Itu sih in general kalau menurut aku. Oh, nah, bener gitu kan? sih. Ya tentang ya. Pinter juga lu sih. Poin-poinnya Bisa tahu. Gue mah emang pinter bro. Wes. Sombong, jangan sombong, nggak boleh. Ya, berarti kalau misalnya kita simpulin ini kan berarti kalau magang itu ya intinya semua penjelasan berarti ya semua tentang kayak pelatihan kerja kan, ya kan? Ya nggak Shan? Betul. Nah terus Ya, kalau gitu. misalnya ya kan, yaudah terus apalagi sih Shan kayak gitu lagi apa? Menurut lu gimana lagi nih? Apalagi yang pengen kita gali gitu? Kan kalau magang tuh kan buat nyiapin kerja gitu ya kak. Kalau menurut kakak nih kayak perlu nggak sih kita tuh magang atau kita kuliah aja gitu? Soalnya nanti kita bisa disiapin gitu sama kuliah. Atau kita perlu bener-bener magang buat emang bener-bener siap untuk kedepannya gitu kak. Menurut dari Kak Talita dulu deh, boleh jawab. Oke, kalau menurut aku pengalaman magang itu tuh penting banget. Dengan mengikuti program magang itu sendiri bakal memberikan peluang untuk karir, terus insight baru mengenai dunia kerja, terus bisa juga mengembangkan soft dan hard skill, terus abis itu memperbanyak networking.
Terus abis itu sebenarnya banyak banget sih benefits-nya kayak gitu. Karena sebelum kita terjun menjadi employee tetap di suatu perusahaan, itu biasanya tuh company kan ngelihat work experience kita tuh, yaitu ya dari hal kecil dulu magang kayak gitu. Jadi itu menurut aku magang itu penting banget sih sebenarnya. Apalagi di dunia perkuliahan gitu loh. Sebelum kita benar-benar menjadi orang yang profesional, kita mulai dari stage yang awal dulu aja kayak gitu, misalkan magang ini gitu. Terus ya, masukin ke to-do list loh, magang itu penting. Itu mah udah agenda gue dari kemarin. Yang penting gue harus latih. Asar bisa nanti orang yang sukses ya nggak? Ya nggak sukses kan? Lu pengen sukses kan? Semua siapa yang nggak mau sukses? Siapa yang nggak mau sukses? Siapa yang punya duit banyak di dunia ini untuk kita berfoya-foya di Shopee? Asik. Terus ayo sekarang kita ke Kak Novi ya. Menurut kakak gimana nih Kak? Apakah penting atau kuliah aja? Aku setuju banget sih sama tadi yang udah disampaikan Talita, yang dimana magang itu banyak banget manfaatnya, dan aku juga bener senang dan setuju banget sama program 3+1 yang ada di BINUS, yang dimana kita tuh selama 4 tahun kuliah nggak cuma full di kampus belajar, tapi selama 1 tahun kita bisa ngerasain ke dunia luar sesuai dengan keinginan kita, seperti misalkan magang dan kegiatan-kegiatan lainnya seperti study abroad, belajar buat entrepreneurship, atau kegiatan community service. Dan menurut aku setuju banget sih, magang itu benar-benar bermanfaat banget, dimana kita benar-benar bisa terjun langsung ke dunia kerja sebelum nanti setelah lulus kuliah kita bisa ngerasain kerja setelah lulus. Menurut aku banyak banget benefitnya, jadi gunain kesempatan untuk magang saat kalian kuliah. Tuh guys, yang denger nih ya, kalau misalnya udah ada kesempatan magang, ambil aja udah. Jangan main game di rumah tuh, gabut-gabutan, tidur-tiduran. Jangan itu. Tapi kalau misalnya emang kalian udah kerja gitu kan, udah part time, ya udah sih nggak apa-apa. Yang penting kan pengalaman kerja ya nggak? Ya nggak? Iya kan? Cuma gue tuh sendiri ya, dari sendiri pengalaman sendiri nih, kayak kepo sendiri aja. Kayak misalnya kan kita punya sebelum magang pasti kayak punya ada pikiran mau kemana gitu kan, pengen magang di mana kan. Nah kalau misalnya kakak-kakak kita di sini kan tadi ada yang lagi magang Benut, ada juga yang lain-lain agency gitu kan. Itu emang pertama tuh kayak udah pilihan pertama kakak, atau emang itu kayak ya udah gitu. Ternyata pilihan pertama tempat magang tuh nggak keterima gitu kan. Tapi terus habis itu kita milih tempat magang yang selanjutnya tuh mirip-mirip yang kita mau, atau ya udah yang beda aja gitu. Dari Kak Novi kali ya, kan menu nih, aku kepo menu soalnya sih. Kalau aku sih untuk yang magang di Kemenlu ini, jadi sebelumnya tuh semester sebelumnya aku magang di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah untuk yang semester sekarang magang di BPPK Kemenlu ini emang itu pilihan pertama aku untuk di semester ini, karena aku benar-benar pengen banget magang yang tentunya berhubungan sama jurusan yang aku pilih sekarang. Dan apalagi di BPPK ini kan emang spesialisnya itu buat badan yang mengkaji dan mengembangkan suatu kebijakan. Jadi itu benar-benar emang sesuai sama minat aku aja sih magangnya. Dan aku benar-benar karena sesuai itu, aku benar-benar enjoy banget untuk menjalannya sekarang. Berarti kalau misalnya kita milih dengan interest, yang pasti kita juga enjoy ngerjainnya, nanti efisiensinya bakal lebih iya, bakal lebih naik pasti, ya kan? Jadi ini kita nggak bakal stres gitu segala tuh, nggak bakal bingung, nggak kayak tugas kuliah, aduh. Berarti kalau lo stres tugas kuliah, lo nggak enjoy dong, Syek, lo kuliah di HI selama ini. Keceplosan kan lo. Enjoy dong, enjoy tidur. Aduh. Jangan gitu. Kita lanjut aja ya, Talita nih. Kalau dari aku sendiri, kalau aku tuh emang udah dari awal tuh udah punya target gitu sama prinsip. Aku tuh kalau bisa pengen banget magang itu berdasarkan dari 2 hal ini. Pertama itu dari jurusan aku, yaitu streaming aku, Trade and Business Diplomasi. Yang kedua itu passion aku. Nah kebetulan passion aku ini di dalam bidang marketing atau public relations. Nah alhamdulillah aku dapat dua-duanya nih. Kalau yang pertama itu aku magang di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Itu emang karena based on my streaming kan, Trade and Business Diplomasi, di mana aku bisa ekspor mengenai edukasi atau knowledge yang emang dalam bidang itu. Nah yang kedua ini, menurut aku ini benar-benar passion aku banget, marketing, dimana itu sebelumnya beda dari pelajaran-pelajaran HI sebelumnya, karena I didn't get any knowledge tentang marketing, tentang public relations. Di HI kan aku nggak dapet itu kan. Jadi sebenarnya aku magang lebih suka sesuai passion sih. Di sini tuh aku magang yang di social media intern ini, requirement saya itu karena emang
keahlian aku dalam bidang itu kayak gitu. Jadi aku juga ngejalaninnya enjoy, mau dapat kerjaan senumpuk apapun aku juga enjoy karena kan itu passion aku kan. Kalau misalnya kita menjalani tadi bener tuh kata Seika, kalau misalnya kita menjalani dengan passion itu pasti selalu enak banget ngerjainnya kayak gitu. Jadi sebenarnya bagus sih dua-duanya. Kalau aku prefer dua-duanya karena dua-duanya tuh maksudnya magang sesuai passion sama magang sesuai jurusan kita atau streaming kita kayak gitu. Jadi dua-duanya tuh dapat experience-nya dapat, terus ilmunya juga dapat, terus melatih skill kita juga dapat, semuanya kayak gitu. Jadi kalau bisa dapetin dua-duanya kayak gitu. Gitu Shan. Ternyata magang tuh bisa belajar baru lagi loh. Kan kita HI nih kan, hubungan internasional kan kayak apa ini kan ngomong-ngomong marketing gitu kan. Kalau misalnya kita masuk ke bidang marketing ya kita belajar marketing juga. Wah gila. Wawasan parah sih bakal banyak banget sih. Kalau saya ternyata nggak kayak di situ aja gitu magangnya. Ternyata tuh soalnya kan gue lihat kan kayak teman-teman gue kemarin tuh kalau misalnya lagi ngomongin magang gitu tongkrongan gitu kan, mereka tuh mikirnya selalu di jurusan doang gitu, nggak sesuai passionnya gitu. Iya kan kayak. Jadinya takutnya gue sih lihatnya mereka tuh kayak jadinya kayak takutnya malah kaku dan pada nggak suka. Kalau sesuai passion kan ini juga suka gitu kan, apalagi kalau misalnya kita kayak gue aja tuh pengen gitu belajar kuliner dan dan walaupun kayak jurusan gue HI ya itu nggak nge-stop gue untuk kayak magang di tempat kuliner gitu kan, asik MasterChef. Gitu kan. Ya dan Cek, semoga tercapai ya Chef, masuk MasterChef-nya. Amin menang ya. Ya amin. Ya apa sekali-kali masakin buat anak HI kan. Siapa tahu Ceka. Skip, lu kira gue catering? Nggak ada apa. Sambil menyelam minum air ya nggak Kak? Sambil buka catering. Ini sih apa namanya Humas Himhi bisa kerja sama apa tuh yang di jurusan Tata Boga Binus apa namanya? Lupa gue. Food ini ya apa? Apa ya? Culinary art ya. Iya, itu bisa tuh Nat, denger Nat. Berarti lo harus catat tuh Nat. Wih. Nah, apa lagi nih Shan? Apa ya? Ini Syek, gue punya pertanyaan ya Syek, kan kayak kita kan nggak tahu banget nih, kita baru awal banget, istilahnya kita baru banget lah di BINUS gini. Kalau misalkan masih bayi lah. Iya bayi BINUS. Kalau magang gitu di BINUS sendiri ini kita tuh disediain dari BINUS atau kita itu milih sendiri gitu Kak? Atau gimana Kak? Bisa dijawab mungkin dari Kanovi dulu. Jadi kalau setahu aku sih ada suatu internship apps namanya, yaitu emang nyediain kayak lowongan magang, tapi semenjak corona ini aku kurang tahu juga ya sebenarnya itu internship apps-nya masih nyediain atau enggak. Tapi kalau misalnya untuk aku pribadi selama 2 semester aku magang ini, 2 kali magang di instansi berbeda ini, dua-duanya aku cari sendiri sih gitu. Keren. Jadi ada apps-nya, keren banget. Cek bisa nyari sendiri tuh. Lu bisa nggak Cek? Orang dalam kalau lu kan Cek. Parah, semuanya orang dalam. Semua tuh di dunia ini orang dalam. Itu nomor 1. Itu udah pasti Shan. Benar Golden. Gak mungkin, gak ada orang dalam, gak mungkin. Pasti ada orang dalam. Kalau kalian gimana Kak? Ordal juga atau gimana juga? Oh, enggak. Di swasta jangan pernah berharap orang dalam sih kalau menurut aku. Kalau aku sendiri, tadi mau nambahin dulu dari Novi. Kayak setahu aku Nov internship apps-nya itu masih kepake. Soalnya temen aku anak manajemen tuh juga dapat magang di perusahaan bagus gitu, tapi dari BINUS-nya langsung. Terus kemarin sempat ngecek juga di internship apps itu kayak ada juga kok BUMN yang buka, terus swasta juga yang kerja sama BINUS kayak misalkan Telkom, terus ada perusahaan elektronik kayak gitu. Sebenarnya tergantung jurusannya juga sih dia ngebuka app-nya atau enggak. Kayak setahu aku kayak gitu. Cuman setahu aku anak HI yang jurusan aku jarang banget sih minta tolong bantuan BINUS. Iya nggak sih Nov? Kita jarang banget ya. Rata-rata emang apply dan nyari sendiri sih. Iya benar. Kita harus bangga loh, Chan. Mandiri ya. Anak-anak BINUS ternyata mandiri. Apalagi anak-anak HI gitu kan. Lu kan kan lu orang dalam. Gue mandiri ya. Orang dalam. Gue mandiri mencari orang dalam. Yang kunci kesuksesan kan. Niat sama satu lagi orang dalam. Benar. Aku lanjutin, kalau dari aku sendiri, itu selama ini cari magang tuh emang sendiri, bener banget sama kayak Novi. Nah, kalau ada tambahan dari aku sih, kalian tuh harus download aplikasi yang
biasanya ngerekrut orang kerja, misalkan Glints, terus Kaliber, terus LinkedIn, itu benar-benar aplikasi penting banget. Nah, rata-rata nih, anak BINUS itu aktif banget di LinkedIn. Mereka itu biasanya naruh data diri mereka tuh sebanyak-banyaknya atau sekeren-kerennya itu di LinkedIn. Nah, di LinkedIn itu kita tuh bisa lihat experience kita, work experience kita, organization experience kita, terus kita pernah ikut volunteer apa aja. Kita juga bisa lihat achievement mereka tuh apa aja. Benar-benar di LinkedIn tuh adalah tempat HRD cari intern atau pekerja lainnya. Gak cuma di LinkedIn sih, ada Glints, ada Kaliber, itu sebenarnya kalian banyak-banyak explore aja. Kalau aku sendiri dapat magang di agency ini karena di LinkedIn aku tiap hari tuh selalu dapat notifikasi tuh open recruitment mulu, intern lah, pekerja kontrak lah, freelancer lah, bener-bener macem banget. Kalian mau cari apapun di LinkedIn atau di Kaliber atau di Glints yang aplikasi-aplikasi buat kerjaan itu bener-bener seberguna itu sih gitu. Oh, jadi tuh LinkedIn tuh kayak CV terbuka publik gitu ya berarti ya? Iya, saya kan nggak punya LinkedIn. Gue tuh punya, cuma tuh nggak ada isinya aja. Sama, nggak ngerti pakainya. Nggak ada isinya aja. Nah, tapi we learn something new every day. Kayak gue jujur aja baru tahu ternyata selain LinkedIn ada apps. Ada lain-lain ya? Iya, lain-lain. Gue cuma tahu LinkedIn doang, sumpah dari kemarin. Kita norak banget ternyata. Makasih banget loh kalau udah dikasih tahu loh. Makasih banget. Abis ini download ya, download ya abis ini. Sebelum download kayaknya harus bagusin CV dulu sih Kak, banyak pengalaman. Apalagi aku kan pertama kali nih kayak masuk organisasi bahwa belum pernah volunteer sebelumnya. Jadi kayaknya aku rasa dari semester sekarang sampai sebelum magang tuh aku harus kayak gimana ya? Banyakin pengalaman lah, banyakin volunteer, banyakin ya aktif aja sih dalam kuliahan ya nggak sih? Ya nggak sih San? Bener banget. Iya. Tapi Ya, saran gue buat lu sama buat yang dengerin ini, aktif di organisasi boleh, tapi jangan lupain kewajiban kita buat kuliah, buat belajar. Iyalah. Antar organisasi lupa tuh nggak belajar, tugas-tugas nggak dikerjain gitu. Jelas lah. Pokoknya jangan lupa ya guys, studi itu nomor 1. Ya. Studi. Nomor 1 tetap belajar, kedua baru uang sih nomor 1. Apa lagi? Nggak, studi pokoknya nomor 1. Pokoknya jangan lupain kuliahan aja. Udah gitu aja. Benar. Yaudah kalau gitu nomor 1-nya ada 2 deh, Syek. Jajaran. Uang sama studi. Biar imbang. Nggak bisa. Uang tuh nggak bisa dikalahin tuh. Terus yaudah, kita ya nah yaudah sekarang tuh yang gue pengen gue kepoin dari kemarin tuh gue kepo banget karena gue selalu deg-degan kalau misalnya ada interview. Ya kan apalagi interview buat kerja nih kan. Kayak pasti kita kan biaya kuliahan baru terjun ke dunia magang tuh kan baru pertama kali ke dunia HRD gitu kan. Nah, pas kakak udah dapet notifikasi untuk interview nih kan, pasti ada interview kan. Itu kayak kakak-kakak kita yang sekarang itu nyiapinnya kayak gimana sih biar siap mental, siap diri, siap pengetahuan gitu-gitu gimana sih? Apa yang perlu disiapin untuk terjun ke dunia permagangan ini, gitu. Kak? Ya, Kak. Oke. Siapa dulu? Boleh, bebas. Boleh, Kak Novi boleh. Oke. Kalau dari aku sendiri sebenarnya itu persiapannya itu tergantung dari perusahaan masing-masing, karena ada perusahaan yang dia cuma butuh CV, terus ada juga perusahaan yang butuh berkas-berkas administratif doang, contohnya kayak misalkan surat mahasiswa aktif BINUS, terus transkrip nilai, terus abis itu juga surat pengantar dari BINUS. Sebenarnya itu beda-beda, tapi kalau dari pengalaman aku sih rata-rata emang CV tuh penting banget, pastinya harus disiapin banget CV-nya. Kalau kalian nanya, mungkin ini kali aku bakal jawab persiapan aku kenapa bisa keterima di agensi ini. Kalau persiapan aku tuh pastinya lama banget, nggak mungkin instan, karena kan hasil yang baik itu tidak mungkin dari cara yang instan. Nah, kalau aku itu mempersiapkannya tuh udah dari tahun-tahun lama banget. Aku tuh udah punya target nih, kira-kira nanti aku harus magang di mana, ini hidup aku harus dibawa kemana, terus aku udah mencari passion aku tuh apa, dan aku tuh udah harus tahu plus minus aku tuh apa. Nah, dari situ aku improve skill aku, entah itu hard skill atau soft skill, mulai dari aku ikut workshop, aku ikut trainings, aku ikut berbagai organisasi, sekaligus volunteer. Terus di situ aku benar-benar maksimalin banget kerja aku di sana. Jadinya kan experience aku nih banyak banget kan. Yeah. Itu yang aku udah pegang kayak gitu. Persiapannya sebenarnya kayak gitu sih. Kalau mau yang benar-benar enak kayak gitu, pasti sih capek ya gitu. Tapi ya hasilnya enak sih. Terus
aku cuma mau tambahin aja sih sebenarnya satu ini penting banget. Sebisa mungkin kan kalian waktunya masih banyak nih. Carilah pengalaman sebanyak-banyaknya, apalagi tentang leadership. Sejauh ini aku magang, aku tuh selalu dikepoin sama HRD itu tentang leadership aku. Entah itu kalian leadership itu dari dalam bentuk ketua acara, terus habis itu ketua himpunan atau ketua organisasi, terus atau juga kepala divisi, itu benar-benar sengaruh itu kalau menurut aku. Jadi persiapkanlah hal-hal yang semacam kayak gitu. Soalnya aku selama aku interview dari berbagai tempat, aku dipanggil interview, aku tuh selalu ditanyain organisasi, pengalaman organisasi aku, apalagi leadership aku. Jadi tuh sebisa mungkin ya persiapannya apa? Ya persiapannya tadi bener banget, ikut organisasi sebanyak-banyaknya, ikut berbagai kegiatan seperti training atau workshop kayak gitu. Hal-hal semacam itu tuh kadang yang kita lupakan, tapi padahal itu yang paling penting. Karena sejauh ini aku tuh selalu ditanyain ya udah pengalaman aku non akademik, bukan akademik aku, bukan IPK aku. Mereka tidak terlalu mempermasalahkan hal-hal akademik kayak gitu sih. Tapi tetap kuliah emang benar-benar harus nomor 1 juga, karena kalau IPK-nya jelek ya juga tanya juga lo ngapain di kuliah gitu loh, sampai IPK lu jelek kayak gitu. Iya. Jatuhnya kayak nanti nggak niat kuliah gitu kan. Benar. Jadi tuh balance aja tentang experience organisasi sama kuliah lo kayak gitu. Bisa, makanya nanti lu kalau mau ke organisasi balance. Kan tadi gue udah bilang, lu yang harusnya balance, Eka. Gue tuh berkontribusi besar ya untuk kontribusi duit, besar tanda duit. Lu yang penting duit kan. Boleh kak, minum boleh. Silakan. Nyantai aja kita nyantai. Apa tadi minum? Terus kalau misalnya dari Kak Novi sendiri, pas di interview ada deg-degan panik-panik gitu nggak? Kayak gimana gitu buat nyokupnya gitu? Oke, jadi sebelumnya aku bener udah lagi-lagi aku setuju banget sih sama yang udah disampaikan sama Talita tadi. Overall ya sama aja sih. Pertama emang kalian tuh harus tahu gitu untuk kalian tuh mau tujuan magangnya kemana. Nah setelah tahu instansi yang mau kemana, kalian juga harus tentuin kalian tuh mau ada di divisi atau di job desk, ngerjain job desk bagian apa. Nah jadi setelah dari situ baru kalian harus nyiapin dokumen-dokumen yang dibutuhin, karena emang setiap instansi itu kan kebutuhan atau requirement dokumennya beda-beda kan. Ada requirement IPK juga beda-beda setiap instansi, jadi itu benar kalian harus persiapin banget, kayak misalkan tadi CV, surat keterangan mahasiswa, transkrip nilai, atau bahkan motivational letter atau esai gitu. Dan kalau misalkan ngerjain dokumen-dokumen itu, apalagi motivational letter atau esai itu benar-benar nggak bisa dalam sistem kebut semalam gitu loh. Jadi kayak benar-benar harus dikerjain, harus benar-benar direview ulang. CV juga harus sering-sering diperbarui, apalagi kalau misalkan kalian aktif ikut kegiatan organisasi, workshop, dan lomba-lomba, itu benar-benar CV harus diperbaruin juga. Dan setuju banget tadi yang Kak Talita bilangin, kalau kalian khususnya masih di semester-semester awal kuliah ini benar-benar cari pengalaman sebanyak-banyaknya, karena itu benar-benar berguna banget sih, dan itu emang itu yang ditanyain dan dibutuhkan sama instansi yang kalian nanti bakal apply kayak gitu. Ternyata banyak juga ya sih yang harus disiapin dari mulai sekarang. Banyak lah. Lu tau gak sih gue ngeliat dunia penggalangan itu kayak apaan? Kayak kita tuh pacaran, tau gak sih? Kalau misalnya dari awal udah gak serius, gak bakal ada masa depan. Sesuai aja tuh. Oke, nih kan banyak banget nih Kak yang disiapin gitu kan. Kita harus dari awal nyiapin ini itu. Terus aku mau nanya Kak, kayak ada nggak sih Kak kendala gitu pas kakak-kakak ini magang, kayak contohnya bentrok sama kuliah lah, atau bentrok sama tugasnya, atau gimana gitu Kak? Atau capek gitu-gitu. Atau gimana gitu. Boleh jawab dari Kak Novi dulu. Kalau menurut aku sih selama menjalani magang hampir 2 semester, so far aku ngerasanya kalau bentrok sama jadwal kuliah tuh nggak terlalu. Ya mungkin itu kalau misalkan kalian ada jadwal kelas SP atau lain sebagainya ya, tapi paling pastinya ada pembagian waktu aja sih antara magang, terus juga nanti tetap ada tugas dari kuliah juga, dan paling ada pembagian tugas juga sama kegiatan organisasi. Dulu waktu semester lalu masih aktif di HIMHI, yang dimana itu magang juga, HIMHI juga, dan ada kegiatan-kegiatan lain juga. Bentrok atau enggak ya sih menurut aku ya tergantung itu pembagian waktu kalian aja, dan
bukan bentrok ya jatuhnya, tapi emang itu kalian harus menyisihkan lebih banyak waktu kalian aja untuk kegiatan-kegiatan kalian yang harus nugas sampai malam lah, mungkin pagi sampai sore magang, terus sore sampai malam yang ngerjain organisasi dan tugas-tugas lah. Jadi emang kalian harus rela aja sih untuk lembur, untuk kerja tugas malam-malam kayak gitu sih. Karena itu tergantung prioritas dan pembagian waktu kalian aja. Berarti tuh yang aku tangkap tuh ya, sebenarnya tuh time management tuh yang udah kayak harus kita punya gitu loh. Pasti. Ya nggak sih? Jadi kalau dan misalnya harus rela kalau capek emangnya harus rela capek. Ya udah gitu loh. itu efek sebab dan akibat dari kita magang gitu loh. Ngerti nggak sih? Jadi kalau misalnya kita mau magang ya udah tahu dulu akibatnya lu bakal capek gitu kan. Kalau capek ngapain? Ya tidur lah, beristirahat ya nggak? Ya, jangan maksa gitu kalau lu capek. Tapi enjoy aja gitu, saya kayak santuy gitu kan. Enjoy. Yang penting masa depan cerah loh. Benar. Terus kalau dari Katalita gimana? Aku ini sih, aku menyetujui banget kata-kata Novi kan, karena emang kita lagi kebetulan dapat enrichment program dari BINUS, magang, jadi full tuh 2 semester magang. Jadi kalau dapat tugas dari kuliah mungkin terlalu banget kayak gitu. Mungkin aku bakal jawab ini kali ya, perspektif aku ketika ngebagi waktu organisasi atau kegiatan di luar kampus sama magang aku ya, karena biasa lebih banyak tugas organisasi ya nggak sih Nop, dari dulu selalu diriwahkan oleh Himpi. Kayak Nata juga magangnya di Himpi ya Nata. Oke. Kalau aku jawab ya, kebetulan kan alhamdulillah BINUS kan yang tadi adain 1 tahun khusus praktek kerja ya. Nah, terus kalau dari aku sendiri sih, aku megang 3 pilar utama dalam hidup aku ini yang paling penting banget. Tadi yang udah disinggung sama Novi sama Seika, yang pertama itu perihal time management. Itu benar banget, kita harus tahu skala prioritas kita. Kira-kira urgensi yang mana duluan nih, yang punya urgensi yang lebih tinggi, yang urgent itu yang mana, kayak gitu. Dengan adanya time management yang bagus, terus kita juga udah ngerti situasi dan skala prioritas kita kayak gimana, kita nggak bakal keteteran tugas, entah itu dari magang, organisasi, atau tugas dari kampus, assignment tentang internship, kayak gitu. Kita kan juga pasti tahu dong deadline-nya tuh kapan, terus abis itu tingkat kesulitan tugasnya tuh seperti apa, dan kita juga udah harus tahu nih, oke, kalau ini duluan, ini deadline-nya lebih duluan, oke, gue harus ngerjain yang ini dulu. Terus, ini lebih gampang nih, oke, gue bisa lah kerjain dalam 30 menit, mungkin ini dulu yang gue kerjain tugas magang gue dulu, kayak gitu, misalkan. Itu contoh ya. Terus yang kedua itu, aku itu selama megang bener banget tadi kata Novi, komitmen. Kalau udah punya komitmen dalam setiap pekerjaan yang kita ambil tuh, aku yakin 100% kita tuh nggak bakal ada yang lalai dari tugas. Jadi tuh sebaiknya kalau ada tugas tuh selalu ingat, oh iya, gue masih mahasiswa nih, gue udah komit kan, udah mau lulus tepat waktu, terus abis itu gue nggak mau karir gue berantakan, misalkan kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita selalu ingat komitmen kita dalam diri kita, ya kita nggak bakal melalaikan tugas-tugasnya gitu. Jadi kayak insya Allah tetap right on track gitu loh, selalu di track yang benar kayak gitu. Kalau itu menurut aku ya. Terus yang ketiga ini paling penting banget menurut aku, yaitu tanggung jawab. Nah, aku tuh ini mungkin sedikit ini aja kali ya motivasi ya. Aku juga orangnya seperti manusia biasa. Aku orangnya mager-mageran. Aku suka banget leye-leye. Aku juga suka yang namanya santai-santai sebenarnya. Tapi di sisi lain, kalau aku selalu ingat kata tanggung jawab tuh itu sebagai motivasi aku, kayak Tal, jangan sampai nyesel loh, nanti hidup lo leye-leye, ntar lo di masa depan nyesel, kenapa ya gue nggak pernah melakukan ini, kenapa ya gue lalai dari tugas gue yang ini, kenapa ya gue dulu nggak bisa tanggung jawab atas tugas gue sendiri. Kalau kalian udah megang 3 prinsip itu sih, menurut aku itu 3 prinsip ala aku yang paling penting. Yang tadi pertama time management, yang kedua komitmen, yang ketiga tanggung jawab. Itu sih menurut aku 3 paling penting. Kalau misalkan kalian udah bisa, kalian ya udah gampang banget mau tugas ini organisasi kelar, tugas magang juga kelar. Soalnya aku ini sedikit cerita nggak apa-apa nih. Apa? Kan kita sharing kan? Iya, kita sharing ini tujuannya. Based on my experience, gue tuh selalu ikut organisasi. Pertama yang kemarin waktu itu di Himpi di kampus, dalam kampus. Yang kedua gue juga ikut organisasi di luar kampus dan sama magang. Ya selagi gue megang tiga hal tadi yang krusial itu,
ya gue nggak ada masalah apa-apa, gue tetap lancar-lancar aja, magang lancar, organisasi lancar kayak gitu, jadi volunteer juga lancar kayak gitu. Jadi sebenarnya balik lagi sih ke diri sendiri gitu loh, lo mau nggak nih tanggung jawab sama tugas-tugas lo kayak gitu. Menurut gue nggak bakal ada yang keteteran kalau lo inget tanggung jawab lo sendiri kayak gitu sebagai mahasiswa. Tapi benar sih San, kata-kata Lita, time management, komitmen, dan tanggung jawab tuh penting banget. Kayak nggak di organisasi doang, nggak di magang doang, tapi kayak di semua hal yang lakuin gitu loh. Karena kalau misalnya gue pernah juga, gue punya pengalaman kayak jadi salah satu skuadron paskibra gitu kan. Itu kan berat ya, apalagi kita jadi nasional gitu kan, yang naik ke bendera gitu kan. Sama kita sih. Nah terus kayak apa ya? Itu kan pelatihan dan gitu-gitu segala kan. Nah itu tuh benar kita dilatih dari mental sampai pengetahuan sampai apa kayak komitmen kita untuk negara tuh seberapa gitu. Dan itu tuh kayak kalau misalnya dari awal kita udah nggak punya, bakal susah ke depannya sumpah. Itu nggak bakal enjoy, bakal capek-capek doang, bakal ngeselin doang. Tapi padahal kalau kita setelah itu sumpah banget ya, setelah bendera itu udah naik, gue tuh merasa banget kayak bangga banget dengan diri gue sendiri kalau gue tuh udah nge-achieve itu semua. Bener-bener, sumpah aku juga sering banget merasakan itu sih. Gue sebagai anak paskib juga I can relate, bro. Aku sebagai anak paskib juga. Oh iya, paskib. Aku doang kayaknya sama Lele ya. Gimana? Paskib tuh capek tapi seru gitu kan. Seru banget. Gua walaupun cuma sekali doang jadi paskib, seru sumpah. Sumpah itu seru banget sih. Banyak apa ya, cerita gitu loh, ngerti gak sih, kayak banyak cerita. Itu paskib yang penting komitmen sih kalau paskib. Pasti komitmen sih dari awal. Kalau udah ngaruh komitmen pasti nanti cabut di tengah jalan itu pasti. Nah itu tuh itu yang kita harus nggak boleh tuh, harus kita hindari itu cabut tengah jalan. Soalnya kan percuma ya kalau misalnya kita udah di awal udah ngasih terus tiba-tiba keluar tuh percuma banget, bakal sayang banget sumpah ke depannya. Kayak gue mikir tuh kayak sia-sia gitu. Buat apa buang waktu doang kayak gitu kan. Terus kayak bener banget. Nah terus nih ngomong-ngomong dunia magang nih kan, ini kan kakak kita dua yang cantik ini kan magangnya di tengah-tengah pandemi gitu kan. Nah kalau misalnya pandemi kayak gini segala, ada nggak sih kak kayak udah dampaknya ke dunia magang sendiri dan kuliah kakak sendiri gitu? Dari mana aja boleh? Dari kata dia tahu, kata Vi boleh. Tunjuk aja deh, boleh nggak? Nih, boleh. Kayak bingung soalnya gitu, jadi kayak diem-dieman gitu. Kata Lita deh boleh kak. Boleh kata Lita boleh deh. Positif negatifnya ya berarti. Ya. Iya, Bang. Kalau dari aku sih positifnya dulu ya. Dari magang aku sih alhamdulillah aku full WFH. Dimana kalau dari WFH kan berarti kita nggak perlu ngeluarin ongkos gak sih buat PP ke kantor, terus kerja di rumah sambil lo mau tiduran kayak lo mau sambil makan kayak itu sebenarnya bebas sih. Itu benar-benar hal yang positif banget yang gue dapetin selama gue magang full WFH. Terus gue jadi lebih santai, nggak perlu dandan cakep-cakep ke kantor, ya kan? Lo pakai baju tidur juga nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, terus kalau negatifnya adalah sebenarnya bagi orang yang workaholic dan demen warawiri kayak gue, ya kan? Kalau aku tuh lebih suka kegiatan sebenarnya offline. Jadi sebenarnya pandemi ini menurut aku sih bikin aku bete karena COVID-19-nya tuh ngaruhnya jadi semua kegiatan online di mana kita cuma duduk di bangku depan laptop. Udah kita cuma natap kayak gini doang. Ya iya sih dapat juga insight-nya atau ilmunya dapat. Tapi tuh kayak ada yang kurang aja kalau gak bergerak karena capek gitu. Kalau yang aku rasain sendiri tuh ketika aku magang selama online tuh kayak aduh natap laptop mulu, capek, pegel, berjam-jam harus depan laptop mulu. Terus habis itu di ruangan ber-AC, duduk doang, pegel. Kalau kayak gitu kurang asik aja sih menurut aku karena biasanya kan kita offline, ada acara offline, terus ada kegiatan offline, ketemu orang, bersosialisasi langsung. Karena ya pasti setiap orang sih pasti lebih suka bersosialisasi secara langsung kan dibandingkan online kayak gini, kayak gitu sih kalau menurut aku sendiri. Gitu. Iya, aku relate sih kak, apalagi sekarang kampus juga lagi offline, online-nya kan. Aku sebagai orang yang kayak suka nongkrong terus. Kayak suka ngobrol lah, suka bersosialisasi gitu kan. Kayak ini tuh menahan aku untuk meluas networking saya untuk mencari orang dalam. Orang dalam lagi ya apa? Orang dalam. Enggak, tapi beneran sumpah kayak gue tuh orangnya suka banyak teman gitu loh. Jadi kalau misalnya terus kayak kerja kelompok tuh menurut gue di kuliah kayak gini-gini segala dalam pandemi kayak gitu tuh enggak kayak jadi kurang efisien aja gitu untuk kita berdiskusi gitu kan. Apalagi dan kayak gue kalau bisa kerja kelompok aja kurang efisien apalagi di dunia kerja gitu. Nah kalau misalnya dari Kak Novi sendiri gimana? Kalau pandemi COVID ini dampaknya? Kalau dari aku sendiri aku sama sih, selama 2 kali magang ini aku mostly emang WFH terus dan
emang pasti ada yang kurang sih dari kegiatan yang online ini, yang dimana harusnya aku bisa ketemu teman-teman langsung, ketemu atasan-atasan langsung, terus mengikuti kegiatan-kegiatan magang. Aku pengen kayak, aduh ketemu orang ini nih, orang penting ini nih, kayak tapi cuma bisa lewat virtual, nggak bisa ketemu langsung. Tapi kalau aku sendiri selama ini ya masih berusaha enjoy aja, karena dengan online ini aku juga bisa ngerjain hal-hal yang lain gitu loh. Tadi yang kayak Talita bilang, kayak sambil nugas tapi bisa ngapain juga sambil makan, terus nggak perlu kayak buang-buang waktu untuk jalan ke kantor kayak gitu kan. Kadang kan kita main kayak gini, tapi ya enjoy aja sih, dan harus di-enjoy juga. Gitu menurut aku. Oke. Itu harus berarti enjoy, Syek. iya emang kan dari awal tuh kita tuh harus enjoy melakukan semua apa yang kita lakukan. Kalau enggak bakal susah nantinya. Ya udahlah, ikutin alurnya aja. Kalau nggak bisa ketemu orang dalam, harus mandiri berarti. Tapi kita juga harus mikir ya. Apapun situasinya, mau itu pandemi, mau itu enggak, kita tuh benar-benar harus komitmen, tanggung jawab, dan time managementnya juga harus baik. Iya. Nah, benar banget. Bisa dicatat tuh yang buat nonton ini semua. Catat ya guys. Ya. Nah Kak, sebelum kita ngakhirin podcast kali ini nih, kita bakal bacain beberapa pertanyaan dari beberapa warga HI Binus yang kepo banget di dunia permagangan. Soalnya kemarin kita udah kayak adain Q&A di Instagram HI Binus gitu Kak. Dari pertanyaan-pertanyaan Kak, gimana sih cara apply magang di kementerian? Kayak apakah perlu persyaratan atau khusus untuk daftar di kementerian gitu kayak? Apakah ada persyarat khusus atau tidak gitu untuk apply di kementerian? Boleh dari Kak Novi deh. Novi, gitu. Ya menurut aku yang paling penting ya itu dulu, kalian harus tahu kalian mau masuk kementerian mana spesifiknya, dan untuk di divisi mana, karena setiap instansi kan pasti requirement beda-beda kan. Tapi yang harus kalian persiapin ya tentunya tadi kayak dokumen-dokumen tadi, karena ya itu aku bilang setiap instansi juga keperluan dokumennya juga beda-beda. Nah kalau dulu tuh aku pasti banget nyiapin yang namanya CV, transkrip nilai dari semester 1 sampai semester 4, semester 5, terus ada surat keterangan mahasiswa aktif kayak gitu-gitu, dan tentunya kalau terus apa sih tadi ini ada chat nih. Itu tadi ini bisa dikit gak sih? Bisa lanjut dulu ya, lanjut Buyar itu sih, maaf ya. Buyar nama buyar lagi. Ulang aja kali ya Nov. Ulang boleh nggak? boleh. Enggak, sorry, gue mau namain dulu. Tadi kenapa gue nanya kayak gitu? Karena kan ini konsep podcastnya itu kan gue yang pihak perspektif swastanya. Kalau Novi kan kementeriannya, jadi kenapa gue nanya kayak gitu? Kalau takutnya kalau gue jawab juga, jadi gue kayak jadi nggak di track yang benar gitu loh, ngerti? Iya. Ada untuk pertanyaan ini khusus untuk Kak Novi deh. Iya, spesial buat Novi. Spesial booking sama Kak Novi. Ya udah ulang aja nih. Iya ulang deh Novi. Nanyanya ulang nggak? Gak usah kan, langsung aja nggak apa-apa. Langsung jawab aja. Ya. Jadi tadi pertanyaannya apa aja yang disiapkan dan diperlukan saat mau magang di kementerian. Itu yang pertama, kalian harus tahu mau magang di kementerian yang mana. Terus harus tahu juga mau masuk divisi atau ngerjain bagi job desk apa aja. Dan karena setiap instansi kementerian itu juga pasti requirement beda-beda kan. Terus yang kedua yang harus kalian persiapin tentunya dokumen-dokumen tadi yang udah disebutin. Kalau aku sih udah pasti banget waktu itu nyiapin CV, surat keterangan mahasiswa aktif, transkrip nilai. Tapi jujur kalau misalkan tadi dibilang ordal gitu, yang magang aku yang sekarang di BPK Kemlu ini, aku bener-bener nggak pakai ordal. Aku bener kayak, karena Kemlu ini merupakan target utama aku, jadi aku bener dari sebelum semester 6 berjalan nih, aku bener-bener datengin Kementerian Luar Negerinya langsung buat nanya buka magang atau enggak. Terus ternyata disuruh email dan dikasih tahu suruh emailin dokumen apa aja, dan dari situ aku apply. Jadi benar kayak harus kalian tuju dan harus ya datengin langsung, email langsung, hubungin langsung, dan dari situ kalian tahu sih, karena aku benar nggak pakai ordal gitu, jadi apply langsung. Gitu. Keren kerja keras untuk masuk keren banget, parah mandiri kan. Terus yang
Terus pertanyaan kedua nih dari teman kita di High Windows, itu pertanyaan apa aja sih yang biasanya kakak tanyakan, atau menurut kakak pertanyaan yang bagus pada saat interviewer bertanya apakah ada pertanyaan gitu. Nah, boleh dari Kak Talita deh. Oke. Wow, ada yang nanya sejauh ini ya rupanya. Kalau dari aku sendiri, aku sih selalu nanya ya yang yang basic sih biasanya. Pertama, aku tuh setiap di interview magang aku selalu nanya pertama dari latar belakang company-nya. Jadi dari satu pertanyaan itu jadi kemana-mana pasti langsung ngebahas detail tentang company-nya, dari berdirinya lah, terus company-nya itu bergerak dalam bidang apa, terus company-nya juga dia itu spesialisasinya tuh apa kayak gitu. Terus yang kedua, setelah habis nanya latar belakangnya, aku lebih detail sih nanya. Aku lebih nanya, ada nggak sih di company ini, dalam company ini tuh ada nggak sih culture kayak khusus. Biasanya kan kalau setiap company itu ada culture khususnya gitu kan. Mereka tuh biasa sering ada apa gitu, misalkan weekly event, atau misalkan mereka suka ada acara-acara. Aku juga nanya, yang ketiga biasanya aku nanya tentang job desk-nya apa, job desk di yang aku apply itu apa, lebih detail, karena kan biasanya kalau cuman di aplikasi atau di requirements-nya kan nggak terlalu detail kan, cuman kayak singkat-singkat doang, poin-poin doang, singkat-singkat doang. Nah, itu aku jadi lebih tahu dari situ apa yang aku bakal daftar posisi itu, aku jadi lebih tahu aku bakal ngapain aja, terus nanti siapa yang bakal aku urus, siapa pihak eksternal kita, terus siapa yang bakal kerja sama kita di dalam magang, selama kita magang kayak gitu. Biasanya aku nanya 3 pertanyaan itu doang sih kayak gitu. Oh, oke. Berarti pertanyaan-pertanyaan terkait company dan yang kita pilih ya, yang kita pengen isi gitu ya. Kalau misalnya dari Kak Talita gimana? Ada culture-nya juga ya? Iya, bener kayaknya. Ini baru sih buat gue. Ternyata kita boleh bertanya juga ke Harde gitu. Kita bisa ternyata kita bisa, iya. Selain di interview, kita nginterview juga ya kan? Iya, makanya. Kalau dari Kak Talita Kak Talita kan tuh, dari Kak Talita udah jawab. Kalau dari Kak Novi gimana? Pas di kementerian gitu. Pernah nggak ditanya-tanya? Dari aku, kalau misalkan setelah interview atau setelah di briefing dijelasin gitu, aku pasti nanya. Yang pertama tadi bener banget, aku nanya gimana budaya kerja di instansi yang aku jalanin sekarang. Karena dulu selama online ini kan pasti budaya juga pasti berubah juga dong daripada yang offline. Karena dulu waktu di Kementerian Lingkungan mungkin aku nggak ada kayak sesi absen atau kayak gimana, tapi setelah aku nanya gimana budaya atau culture di perusahaan ini, kayak sekarang di Kemenlu ini dijelasin gitu, kayak aku harus absensi jam berapa, harus check out absen jam berapa, sistem absen harus gimana, itu dijelasin dari pertanyaan yang aku tanyain. Terus selain itu aku juga suka nanya kayak project atau kerjaan pertama, apa nih yang pertama yang kira-kira nanti aku bakal kerjain setelah aku masuk di instansi ini. Jadi khususnya di BPPK ini, khususnya untuk wilayah Asia Pasifik dan Afrika, aku pasti nanya kayak sekarang BPPK khususnya di kawasan itu sedang mengerjakan proyek apa, dan nanti proyek pertama apa yang aku bakal bantu kerjain kayak gitu sih. Oh gitu, ternyata Syek. Nah, kan tadi kakak udah bilang kalau misalkan setiap perusahaan tuh ada culture-nya masing-masing gitu ya Kak. Gimana sih Kak cara menyesuaikan diri kita yang dari lingkup perkuliahan ke lingkup magang gitu? Gimana cara menyesuaikan diri kita ke culture yang ada di perusahaan-perusahaan tersebut Kak? Boleh dari Kak Novi deh. Kak Novi ya boleh. Menurut aku ya, kalau misalkan menyesuaikan culture itu yang paling pertama apa ya? Aku harus menyamankan diri aku di tempat magang aku sih, karena tadi kan aku masuk ke tempat magang itu emang itu udah sesuai sama apa yang aku pengen, udah sesuai sama tujuan aku, jadi aku udah bener-bener komit, udah sesuai kayak aku bener-bener kayak tanggung jawab dan aku serius nih, oke. Jadi kayak apapun yang ada di tempat magang itu aku berusaha untuk jalanin dengan maksimal dan juga pakai hati supaya aku benar-benar kayak nyaman dan enjoy banget ngerjainnya. Jadi dari situ aku benar-benar bisa adaptasi sih, dan mungkin adaptasi itu emang butuh waktu sih. Tapi menurut aku dengan kegiatan online yang sekarang ini lebih mudah aja sih, karena kan kita juga virtual gitu kan, gak ketemu orangnya langsung gitu. Iya. Menurut aku kayak gitu sih. Nggak ada basa-basi. Harus kayak SD gitu. Kalau untuk Kak Talita sendiri nih Kak, gimana Kak cara menyesuaikan diri? Oh, kalau cara aku sih malah
tadi aku setuju banget nih ya kata Novi, karena kita magangnya sesuai passion kita, pasti otomatis kita juga bakal dan akan juga suka dengan lingkungan yang kita pilih gitu loh. Nah, tapi aku mau nambahin aja sih kalau dari aku sendiri, sebenarnya tadi SKSD itu penting loh sebenarnya ya. Sebenarnya dalam kita orang baru, orang awam, kita nggak tahu mereka semua ini punya latar belakang seperti apa. Jadi itu sebenarnya menurut aku SKSD itu penting juga. Yang paling penting sih komunikasi ya. Dengan caranya kita komunikasi sama banyak orang yang ada di divisi kita, yang ada di company kita tuh jadi bisa mengakrabkan diri. Jadi kalau misalkan kita komunikasinya aja udah bagus, aku yakin sih kedepannya tuh kita beradaptasi jadi lebih gampang. Itu yang secara ini ya, secara orang, secara sosial. Tapi kalau misalkan dengan beradaptasi dengan kerjaan magang ya, kalau kerjaan magang sih, kalau misalkan sesuai sama passion kita bakal ngejalaninnya juga enjoy kayak gitu. Dan kalau misalkan nih tidak sesuai dengan passion kita atau tidak sesuai kemauan kita magangnya, kalau menurut aku buang jauh-jauh dulu itu. Kita harus ambil positifnya. Misalkan kita bisa ambil positifnya, aku yakin sih lama-kelamaan kita bisa beradaptasi dengan lingkungan yang sebenarnya bukan yang kita mau kayak gitu loh, bukan comfort zone kita gitu loh, karena hidup ini menurut aku harus keluar dari comfort zone ya. Jadi mau nggak mau misalkan ada orang yang introvert terus susah bersosialisasi, susah beradaptasi, ya kalian nanti di dunia kerja mau nggak mau kalian harus beradaptasi. Gimana kalian nanti nugas sehari-hari ngerjain magang, kalian pasti butuh bantuan orang kan. Jadi sebenarnya SKSD itu sih sebenarnya penting banget sih kayak gitu. Terus sama tadi sih, kita harus keluar dari comfort zone kita kayak gitu supaya bisa beradaptasi kayak gitu. Tuh, santai, SKD juga penting ternyata. Berarti kalau yang gue dapat ya dari kita nggak harus kita harus beradaptasi sama mereka juga, tapi kita juga harus bikin mereka nyaman dengan kita juga gitu loh. Jadi nggak harus kita doang yang nyaman dengan mereka, tapi mereka juga harus biar nanti kerjasamanya efisien dan bagus guys. Gitu kan? Nah terus kayak lanjut nih dari pertanyaan terakhir. Kalau untuk dari kakak-kakak di depan gue ini, gimana sih kakak-kakak percaya diri dan tetap aktif di saat internship atau melakukan magang gitu? Boleh dari Kak Talita, siapa tahu kan ada tambahan-tambahan kata. Bentar, ini aktifnya tuh kayak gimana nih? Internship? Kayak aktif internship maksudnya mungkin kayak ini ya, kayak suka berdiskusi, kan pasti di magang juga diskusi, terus kayak suka bekerja, suka nepatin deadline-nya gitu-gitu loh. Mungkin kayak gitu mungkin ya. Oh oke. Mungkin itu ya, lebih ke saran sih ya. Mungkin kalau menurut aku kalau di tempat magang kita udah mau nggak mau, kita tuh harus proaktif gitu loh, harus inisiatif, aktif itu udah pasti banget. Karena kan yang nilai kita bukan orang yang kita kenal kan, bukan yang biasanya kita selalu komunikasi, dan bukan orang yang kita sering komunikasi sebelumnya, orang baru kan. Jadi menurut aku hal-hal semacam kecil gitu kayak misalkan tadi sifat proaktif, terus inisiatif, itu tuh penting banget. Jadi ya kita emang harus aktif sih. Kalau misalkan kita nggak dikasih tugas ya kita nanya, Kak ada yang bisa saya bantu kah, kayak gitu. Sebenarnya mulai dari sekarang sih kita harus tanamin mindset kita itu sebenarnya dari mindset kita sendiri sih. Gimana caranya kita tuh supaya lebih aktif, lebih proaktif kayak gitu, lebih inisiatif kayak gitu. Terus ya jangan ngikutin orang mulu sih, kita harus nanya juga ke orang. Kalau nggak disuruh ya kita nanya. Iya benar. Jangan takut. Pokoknya kalau magang itu jangan pernah ada kata takut sih. Kalau kalian nggak ngerti, ya udah bilang aja nggak ngerti gitu kan. Toh kalau magang tuh kita belajar kan. Apalagi kalau misalkan magang baru pertama kali, kita baru magang pertama kali pasti clueless dong. Yang biasa kita cuma ngerjain paper, terus assignment kampus. Kita sekarang benar-benar yang brok, kita dikasih tugas yang biasanya bukan bidang kita misalkan kayak gitu. Jadi benar-benar yang hal-hal baru kayak gitu tuh sebenarnya ya pelan-pelan sih gitu. Pelan-pelan harus kita coba untuk aktif kayak gitu, untuk beradaptasi dengan hal-hal tersebut kayak gitu. Kayak peribahasa itu nggak sih, San? Sesat malu bertanya, sesat di jalan. Asik. Nah iya, mantap banget. Itu tuh. Nah terus kalau misalnya dari Kanovi sendiri, ada nggak kayak sepatu buat kata saran atau tips and triknya biar kita tetap aktif di dalam dunia permagangan ini?
Ya aku setuju banget sih sama yang tadi dibilang Talita. Mungkin nanti kalau kalian udah mau deket-deket magang, mungkin kalian bakal denger kali ya kalau misalkan magang di kementerian atau apa tuh bakal gabut dan lain sebagainya. Tapi jujur aku sama sekali gak ngerasain gabut karena ya itu tadi kayak itu tergantung inisiatif dari kalian aja. Kalau misalkan emang hari itu kalian gak dikasih tugas, ya kalian yang nanya aktif, Bu, Pak ada nggak tugas yang bisa saya bantu? Atau enggak kalau misalkan nggak ada ya minta belajar sesuatu yang kalian pengen tahu gitu loh. Mungkin kayak misalkan tadi kalau misalkan di magang di MNC atau di agensi-agensi gitu mungkin bisa belajar hal-hal yang baru juga dari partner-partner magang kita kayak gitu kan. Jadi inisiatif itu penting banget sih. Jadi kalian nggak cuma disuapin tapi kalian harus maju proaktif gitu karena itu kalian yang butuh, kalian yang belajar untuk dapetin ilmunya kayak gitu. Jadi inisiatif untuk mendapatkan tugas guys itu penting di kementerian. Tapi kalau di kuliah kita maunya nggak inisiatif sih. Nggak ada tugas sih. Kalau nggak ada tugas ya lebih enak nggak ada tugas sih. Biarkan kita tidur dengan aman dan santai dan nyenyak. Nah, itu sih yang kita rasa dalam. Tapi kalau misalnya udah magang kita harus berbeda guys. Kita harus ganti diri kita. Harus inisiatif, ingat harus upgrade. Yoi. Ya, Kak, ada nggak yang mau sharing tentang pengalaman berharga atau menyenangkan kakak-kakak pas magang? Ada nggak? Mau lucu, mau sedih, mau apa deh, nggak apa-apa deh. Ada nggak yang mau sharing? Siapa dulu nih? Aku apa Novi? Kata Lita deh, kayaknya dari tadi ketawa berarti ada nih. Ada nih. Boleh. Pengalaman paling berkesan menurut aku. Ini pertama kali aku nggak pernah cerita ke orang-orang kecuali teman dekat aku doang. Aku punya pengalaman yang benar-benar berkesan banget. Jadi eksklusif nih buat diri podcast iya guys. Gara-gara program kerja humas. Jadi agak sedikit sedih tapi semoga inspiratif ya. Oke. Jadi waktu itu di magang pertama aku itu kan aku di kementerian kan. Terus aku itu waktu itu posisinya aku lagi megang di beberapa posisi. Yang pertama itu aku waktu itu jadi head of PR HIMHI. Waktu itu aku lagi ngurus juga podcast, lagi riuh banget deh pokoknya di dalam humas itu. Terus yang kedua aku lagi jadi ketua acara di HIMHI benchmarking, itu lagi ngurus sama pihak eksternal, sama kampus-kampus. Terus yang ketiga waktu itu aku jadi head of public relations juga di salah satu komunitas perempuan namanya Girls Code. Terus yang keempat aku juga lagi intern posisinya di situ di Kementerian Perdagangan. Dan itu aku ingat banget itu hari Jumat di mana kayak buat hari Sabtunya kan kita harus mempersiapkan segala macam tuh. Itu benar-benar yang kayak lagi hektik banget, benar-benar sehektik itu di tempat magang. Aku juga lagi lembur itu posisinya aku jam 6-an itu aku masih di kantor. Soalnya kan aku harusnya kan office hour aku kan cuma sampai jam 3 sore kan. Itu udah aku jam 6 aku masih di kantor karena kebetulan sekretarisnya juga nggak masuk. Itu benar-benar lagi apesnya gue kayaknya deh. Sekretarisnya nggak masuk, itu gue lagi banyak acara lah, pokoknya lagi banyak tanggung jawab. Terus gue dikasih tugas nih, jadi semua pegawai di kementerian itu ngasih gue tugas nih, banyak banget abrek-abrek. Terus akhirnya aku nangis di kementerian juga, aku nangis kayak ya Allah, ternyata tuh kerja tuh capek banget ya. Aku tuh langsung di situ aku langsung ingat mamaku sih. Sebenarnya orang tua aku ingat orang tua aku, tapi aku lebih ingat sama mamaku sih, karena kan kalau kerja itu tuh capek ya. Ternyata aku dalam hati tuh aku mikir, oh ternyata gini ya rasanya lembur, rasanya cari uang, oh gini ya rasanya kerja secapek ini kayak gitu. Terus apalagi waktu itu aku di kementerian itu aku unpaid internship, gak dibayar. Jadi tuh aku benar-benar yang ngerasain, oh gini ya rasanya cari uang tuh susah ya kayak gitu. Di situ aku benar-benar nangis banget. Aku semenjak itu aku benar-benar yang namanya aku mengeluarkan uang tuh aku benar-benar berkali-kali lipat aku tuh selalu mikir semenjak itu. Jadi tuh aku tuh benar-benar itu diuji banget sih, kayak mungkin itu sebagai tamparan kali ya dari Tuhan. Aduh serem banget nih gue bawa Tuhan. Itu mungkin tamparan dari Tuhan, kayak ini loh kalau kerja tuh lo tuh bakal capek secapek ini, lo tuh lembur tuh capek. Karena kan selama ini kita gue kuliah cuman dapat uang, terus gue ngeluarin nongkrong sama gue ya kan, makan sama gue gitu loh, tanpa mikirin sebenarnya orang tua kita tuh kerja tuh secapek apa sih gitu. Ternyata tuh emang secapek itu, apalagi lembur. Jaran banget sih buat gue, itu benar-benar berkesan sampai sekarang gitu loh. Semenjak itu gue yang
pelajaran apa yang bisa gue ambil, gue jadi lebih menghargai ini aja sih, uang, terus usaha orang tua gue kayak gitu, gimana cara mereka bekerja kayak gitu. Jadi benar-benar wah itu gila. Jadinya ya itu waktu itu tanggung jawab aku sebagai posisi aku jadi kepala divisi atau ketua acara, tapi juga intern, itu benar-benar yang kayak wah double responsibilities banget sih. Itu benar-benar wah gila banget. Gila sih, gue kalau udah kayak gitu gimana ya? Udah kayak bukan deg-degan gue tuh kayak bisa nggak ya kita nanti? Gue tuh kayak udah kayak ngerasa Tuhan tuh nih, gue latih lu jadi kayak keluarga nih. gitu kan. Bener, bener banget. Bisa saya nih jadi orang tua gitu. Wah gila. Harus hargai orang tua nih sekarang gue. Ayo untuk Kak Novi ada nggak nih yang mau diomongin, mau diceritain gitu Kak? Kalau yang soal tadi, mungkin aku juga pernah rasain sih, meskipun kayak nggak sampai nangis atau nggak sampai sehektik itu, tapi beneran kalau misalkan ketika emang lagi banyak tanggung jawab, banyak tugas dan ngerasa capek banget, kayak ya emang kadang pusing banget kan. Cuman setelah itu kalau misalkan semuanya udah diselesain, oke, pelan-pelan bisa kerjain satu-satu, dan setelah itu semua selesai, terus aku udah kumpulin tugasnya, udah selesaiin tugasnya, terus dapat komplimen, pujian dari atasan magang aku, itu rasanya berkesan banget sih. Karena jujur selama magang ini alhamdulillah aku dapetin atasan-atasan magang dan partner-partner magang yang benar-benar baik banget, dan aku juga dapet kesempatan buat ketemu orang-orang yang mungkin kalau misalnya aku cuma kuliah doang tuh nggak bisa ketemu. Kayak kemarin aku ngerayain hari Kartini yang diselenggarain Kemlu bareng sama Ibu Menlunya, Ibu Retno, dan Wakil Menlunya, itu benar-benar berkesan banget. Dan kayak ya itu sih yang paling penting, kayak setiap aku habis capek, habis kerja keras ngerjain tugas-tugas, tapi setelah aku selesain dan dapat kepuasan buat diri aku sendiri, ditambah lagi kalau misalkan ada ujian dari atasan aku, itu benar-benar yang jadi obat dari capek, kayak capek langsung hilang gitu, kayak puas sama diriku gitu sih. Kayak dapat motivasi gitu kalau dikomplimen gitu ya, kayak wah, iya bener. Ternyata gue udah melakukan satu kerja yang bagus nih. Iya, apa yang kalian lakuin pasti worth it lah. Kayak capeknya langsung hilang gitu pas dapat komplimen gitu. Jadi pengen banget kerja lagi gitu. Seru jadi pengen magang deh. Lu pengen magang sekarang? Ntar dulu, CV dulu sih. Banyak-banyakin CV dulu kalau misalnya dapat magang. Nah, Cek, udah paham belum? Udah tentang magang-magang. Udah alhamdulillah sekarang udah dari wawasan dan sharing ceritanya tadi, gue udah kayak ngeliat wah dunia magang tuh ternyata nggak semudah dan tapi nggak juga seribet itu gitu loh kalau misalnya kita enjoy dan ya udah kita sesuai passion ngikutin ya gitu ya nggak sih kan? Kalau ngeliat sih gitu kan. Berarti kalau Syeka udah paham, yang denger ini pasti udah paham kan? Kan tadi udah dijelasin tuh magang itu gimana, apa aja yang perlu disiapin, terus apa sih bedanya magang swasta dan di kementerian gitu kan? Terus apa kesulitannya pas magang? Pasti kalian udah paham kan? Jadi mulai dari sekarang kalian bisa nih siapin diri kalian untuk magang gitu kan? Kan tadi udah dikasih tahu apa aja yang harus disiapin, ya nggak sih? Kalau nggak paham, tonton ulang. Tonton ulang. Terus tonton ulang sampai paham, tonton ulang. Kalau nggak, kalau masih nggak paham lagi, boleh nggak nih Kak, kalau misalkan ada teman-teman dari HI BINUS kita mau nanya-nanya tentang magang ini ke kakak-kakak ini, ke Kak Talita atau Kak Novi palingan, boleh nggak? Boleh dong, boleh banget pasti. Boleh banget. Benar, boleh banget. Kalau kalian masih bingung, ngulang video, masih nggak ngerti lagi, boleh ditanyain langsung ke Kak Novi atau ke Kak Talita langsung. Iya. Langsung ke sumbernya, langsung sumber pengalamannya. Instagramnya ya Kak. Minta aja kontaknya ke Nata. Nah tuh guys. Nah iya tuh. Minta ke Nata ya. Cari dulu Kanatanya, terus baru minta tuh ke Kanata. Ya udah, jadi gue cuma pengen ini, ntar dulu sabar biar mereka tetap ingat. Apa nih? Pokoknya ya guys, kalau misalnya kalian magang tuh harus tetap teguh dengan 3 pilar yang tadi Kak Talita bilangin ya. Time management, komitmen, sama tanggung jawab, itu jangan pernah lupa. Itu karena menurut gue juga itu paling penting banget kalau misalnya kita jalanin semua, nggak magang doang ya, dalam organisasi, dalam kerja kelompok, dalam ngerjain tugas, ngerjain paper, dan lain-lainnya gitu loh. Karena gue yakin dengan kayak lu nerapin 3 pilar itu semua, hidup lu bakal nyaman, aman, tentram. Sumpah. Syeka 2020. 2024. 21, bos. 21 ya, 21. Ya.
Ya udah guys, kalau udah paham semua, kita akhirin aja podcast pada episode kali ini. Sampai berjumpa di podcast Bilart HI di episode-episode selanjutnya. Ditunggu ya. Dadah. Semuanya, makasih. Dadah.